Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, Kasuarina Equisetifolia, akan menjelaskan mengenai topik food estate dengan dipimpin oleh saya sebagai moderator, Hastidika Cayaningrum. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kami dan ketua yaitu Ari Mulia Lubis, NIM 120420062, dan saya sendiri Hastidika Cayaningrum 120420027. Kemudian Octavia Ferdelisa Silalahi dengan NIM 120420095, Ilva Yusrina dengan NIM 120420024, Diah Anita Handayani dengan NIM 120420067, Fani Lorenza dengan NIM 120420021, Ahmad Nur Faizi 120420069, Elkana Sitorus NIM 120420056, dan Santo Manahan Lumban Toruan dengan NIM 120420083. Judul untuk topik kali ini yaitu sebuah program kontroversi untuk negeri. Isi topik yang akan kami bahas yaitu latar belakang, alasan, kelayakan, manfaat, risiko, dan hambatan. Oke, next. Materi pertama akan dibaca oleh Ari. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membacakan peta pikir. Itu ada 4 poin. Yang pertama adalah proyek dari 2015 sampai 2019, yaitu tentang di mana di Kalimantan Tengah terdapat 180.000 hektar yang dijadikan untuk tempat pangan, di Kalimantan Timur sebanyak 10.000 hektar, di Kalimantan Barat sebanyak 120.000 hektar, di Papua 1.200.000 hektar, dan di Maluku, tepatnya di Kepulauan Aru, sebanyak 190.000 hektar. Yang kedua yaitu manfaat pembangunan. Yang pertama adalah meningkatnya nilai tambah produksi sektor pertanian lokal. Yang kedua, meningkatkan penyerapan tenaga kerja pertanian sebanyak 35%. Yang ketiga, petani dapat mengembangkan usaha tani dan kemampuan wirausahanya skala luas, serta terintegrasinya sistem sentra produksi, pengolahan, dan perdagangan, dan harga panen menjadi murah akibat dari produksi pangan yang melimpah. Masuk kepada poin ketiga, yaitu hambatan. Ada beberapa poin. Yang pertama adalah adanya kendala dalam sertifikasi lahan. Selanjutnya ada migrasi pendatang. Yang ketiga ada SDM dan konflik dengan masyarakat lokal. Yang keempat, masih perlunya rehabilitasi jaringan irigasi. Dan yang terakhir adalah penggunaan lahan bekas PLG di Kalimantan Tengah yang sebagian besar beracun. Masuk kepada poin terakhir, yaitu poin keempat, yaitu risiko. Ada 3 risiko yang secara umumnya. Yang pertama adalah program tidak menjawab permasalahan dari distribusi pangan tersebut. Yang kedua, tidak menjawab masalah akses terhadap pangan yang sehat. Dan yang ketiga, intervensi masalah pangan sebaiknya tidak dengan cara yang memiliki risiko lingkungan, ekonomi, maupun kesehatan. Estate merupakan pengembangan pangan yang skala luas secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, dan peternakan di suatu kawasan. Food estate menjadi salah satu ujung tombak dalam strategi ketahanan pangan di masa pandemi dan program strategis nasional. Selain itu, program ini dibuat sebagai bentuk antisipasi terhadap krisis pangan seperti prediksi FAO dengan menjadikannya sebagai pusat pertanian pangan untuk cadangan logistik strategis bagi pertahanan negara. Konsep dasar food estate diletakkan atas dasar keterpaduan sektor dan subsektor dalam satu sistem agribisnis dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal dan lestari. Dikelola secara profesional, didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas serta teknologi terguna yang berwawasan lingkungan dan kembang yang kokoh. Food estate diarahkan kepada sistem agribisnis yang berakar kuat di pedesaan berbasis pemberdayaan atau merupakan dasar dalam pengembangan wilayah. Komoditi prioritas yang akan dikembangkan dalam food estate ini adalah padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, sorghum, buah-buahan, sayur-sayuran, sagu, kelapa sawit, tebu, serta ternak sapi. Oke, next. Selanjutnya yaitu masih latar belakang. Pada lahan di Kalimantan Tengah, sebagian kecil lahannya akan ditanami tanaman padi dan selebihnya untuk pengembangan tanaman singkong, jagung, serta komoditas lainnya sesuai kondisi lahan dan kebutuhan. Food estate akan dilakukan di atas lahan berkas proyek pengembangan lahan gambut atau PLG di Provinsi Kalimantan Tengah dan juga di berbagai lokasi yang dibiayai APBN. Alasan penggunaan lahan ini yaitu kawasan tersebut sudah pernah dibuka atau dibiayai direhabilitasi lahan
lebih murah dibandingkan membuka lahan baru. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pertanian parsial juga lebih berlangsung meskipun belum optimal. Next. Oke, silakan Elkana. Menurut Natalia, tahun 2021, food estate perlu memperhatikan kelayakan-kelayakan sebagai berikut. Yang pertama adalah lahan dan agroklimat. Yang kedua itu infrastruktur, teknologi, serta sosial ekonomi lokasi. Yang ketiga, tata kelola air yang menjadi peran utama dalam pengembangan lahan pertanian. Yang keempat, perencanaan analisis AMDAL dan SDM atau keterampilan pekerja. Yang kelima itu manfaat food estate. Adapun manfaat dari food estate menurut Estati dan Nor tahun 2021, pengembangan food estate dapat mengurangi angka kemiskinan nasional. Hal ini karena pertumbuhan ekonomi yang dimotori oleh sektor pertanian akan lebih efektif untuk mengurangi kemiskinan dibanding dengan kepemimpinan sektor konstruksi dan manufaktur. Adapun manfaat pengembangan food estate menurut Agam tahun 2017 yaitu 1. Poin A, meningkatkan nilai tambah produksi sektor pertanian lokal. Poin B, meningkatkan penyerapan tenaga kerja pertanian sampai 35%. Poin C, terintegrasinya sentra produksi, pengolahan, dan perdagangan. Nomor 2, poin D, terbukanya potensi ekspor pangan ke negara lain. Yang E, harga pangan jadi murah akibat produksi pangan yang melimpah. Poin F-nya hambatan dan risiko food estate. Oke, next. Silakan Ilva. Selanjutnya, hambatan. Program food estate ini sudah berulang kali dilakukan seperti pada era Soeharto dan SBY. Keduanya mengalami kegagalan karena tidak berhasil mengefektifkan penggunaan lahan serta tidak menghasilkan produksi panen yang tinggi. Adapun hambatan yang dihadapi meliputi yang pertama, penggunaan lahan bekas PLG di Kalteng yang sebagian besar merupakan lahan tidak produktif dan mengandung bahan sulfidik yang bersifat racun. Yang kedua, masih Baik, untuk kali ini resiko. Nah, menurut Napitullah et al. Tahun 2021, resiko yang dihadapi melihat dari permasalahan lama, terutama saat pandemi ini, ada 3 macam. Yang pertama, program tidak menjawab permasalahan distribusi pangan, dikarenakan biaya logistiknya mahal, manajemen barang lemah, dan panjangnya rantai pasok. Yang kedua, tidak menjawab masalah akses terhadap pangan yang sehat, dikarenakan tingginya harga pangan mempertajam ketidakpastian akses karena daya beli lemah. Dan yang terakhir, intervensi masalah pangan sebaiknya tidak dengan cara yang memiliki resiko lingkungan, ekonomi, dan kesehatan. Cetak sawah tanpa praktik ramah lingkungan yang menyebabkan kebakaran hutan, kerugian ekonomi, dan gangguan pernapasan akibat asap. Oke, next. Selanjutnya Santo. Adapun alasan food estate belum menjawab agenda ketahanan pangan dan gizi, cakup beberapa poin. Yang pertama, food estate tidak menjawab permasalahan distribusi pangan. Kedua, food estate tidak menjawab masalah akses terhadap pangan yang sehat. Ketiga, intervensi bagi permasalahan pangan sebaiknya tidak dilakukan dengan cara-cara yang memiliki risiko lingkungan, ekonomi, dan kesehatan. Akibat terganggunya rantai pasokan pangan domestik dan proses produksi pangan akibat anjuran pembatasan sosial ditambah banyaknya pemutusan kerja di masa pandemi COVID-19. Kenaikan angka pengangguran berpotensi menurunkan daya beli dan meningkatkan kerawanan pangan dan gizi. Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia telah memperingatkan hal ini, termasuk menyoroti terganggunya ketersediaan pangan akibat perlu menimbun makanan. Next. Silakan selanjutnya Fani. Food estate adalah program pemerintah yang telah dijalankan sejak tahun 2015 hingga tahun 2019. Program ini dinilai memicu pro dan kontra, yang dimana kontra lebih mendominasi. Hal ini dilihat dari beberapa alasan, yakni hasil monitoring komisi untuk orang hilang dan korban tidak kekerasan atau kontras. Sumatera Utara menunjukkan hingga akhir Februari 2001, proyek food estate masih dilakukan di areal seluas 215 hektar. Lokasinya disusun 4 desa, Riari secara status lahan tersebut merupakan hak milik 174 masyarakat, di mana terdiri dari 7 kelompok tani. Kawasan ini sudah dikeluarkan dari kawasan hutan sejak 1979, sehingga sudah bersertifikat jika tidak disikapi secara bijak, proyek strategis nasional ini justru potensial menghadirkan konflik yang berkepanjangan. Proyek ini juga dinilai merusak lahan gambut dan menyebabkan deforestasi. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Food estate adalah program yang dijalankan pemerintah sejak tahun 2015. Program ini bertujuan untuk pengembangan pangan dalam skala luas yang dilakukan secara terintegrasi. Di balik tujuan dan manfaatnya, dewasa ini program food estate dinilai belum matang. Masih banyak terjadi pro dan juga kontra di kalangan masyarakat, aktivis, dan juga kalangan organisasi daerah dan pemerintah itu sendiri. Program ini dinilai dapat merusak lahan gambut, mengkudeta lahan adat, dan tidak menjawab
akses makanan sehat gratis untuk Indonesia. Karena lahan yang digunakan dalam program ini pun tinggi akan kadar racunnya. Hal itulah yang membuat food estate digadang-gadang sebagai program yang gagal setelah gagal pertama kali pada era Soeharto. Baik, sekian penjelasan mengenai food estate dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.